kemudian ada function, ya, kemudian jadi modul, prosedur, function. Kalau prosedur biasanya digunakan untuk sebagai perintah untuk melakukan sesuatu, Excel-nya melakukan sesuatu. Kalau function maka menghasilkan angka atau hasil yang setelah dihitung dimasukkan kembali ke dalam file Excel. Kemudian kalau function contohnya seperti ini, contohnya saya buat saja di sini bahwa developernya saya buka, kemudian ini saya kecilkan dulu supaya bisa dua-duanya kelihatan. Excel-nya sedikit aja, VBA-nya yang saya perbesar. Oke, kalau Anda lihat di sini bahwa di dalam Excel ini kalau kita prosedur berarti kita suruh jalan, misalnya file open itu berarti bukalah sesuatu. Tapi function sama dengan ini ya, function sum, average, hyperlink, call, max, dan lain-lain, ini semua adalah function. Kita punya di ini function yang sudah dibawa oleh Excel. Sedangkan yang tadi yang prosedur itu contohnya di sini, kalau kita membuat, kita biasanya harus membuat dulu insert modul. Dalam modul kita buat prosedur sub apa namanya, di sini adalah program 1 misalnya, enter, kita begini saja kita enter, dia sudah memberi kurung sendiri dan mengatur hurufnya. Ini hurufnya nggak peduli kita beri besar kecil, otomatis kalau dia warna biru itu berarti dia adalah keyword atau kata-kata kunci yang tidak boleh Anda pakai sebagai nama variabel. Contoh di sini saya cuman memerintahkan kepada Excel untuk buatlah pesan pakai message box, belajar VBA. Oke, hanya begini saja, ini sudah perintah. Artinya perintahnya Excel kamu tampilkan pop-up dialog yang isinya belajar VBA. Seperti itu. Ini artinya seperti itu. Kita jalankan, maka dia akan muncul pop-up dialog seperti ini, belajar VBA. Dan ada tombol klik OK. Ini defaultnya. Kalau kita kembali lagi, kita OK ini ya, kita kembali lagi ke sini, sebetulnya dia masih punya banyak. Jadi prompt itu adalah yang kata-kata yang akan kita tuliskan. Buttonnya itu kita bisa pilih di sini, buttonnya langsung punya pilihan, banyak sekali pilihannya, misalnya yes, no, kemudian ada OK only, yang tadi muncul OK only, itu ada defaultnya, kemudian ada critical, ada informasi misalnya, kita pilih informasi, kemudian di sebelahnya masih ada koma lagi nih, koma, berarti kita harus masukkan judul bahasa Indonesia. Misalnya judulnya manajemen 22. Manajemen 22. Kita tulis nanti di ininya manajemen 22, di atas, di bagian atas pop-up-nya akan ada tulisan manajemen 22. Ada help file, ada konteks, dan seterusnya. Ini saya kira nggak usah. Kalau Anda nanti sudah mulai agak advance, ini biasanya Anda pakai nanti untuk membantu users bagaimana caranya mengaksesnya, help filenya. Kita selesai di sini, kita enter saja. Oke, kita jalankan. Maka perhatikan di sini judulnya menjadi manajemen 22 sesuai dengan yang kita tulis. Kemudian yang ditampilkan adalah belajar, dan ini VB information, tulisannya I. Ya, kalau ini kita nggak pakai, kita buang misalnya, maka dia akan muncul menjadi
belajar VBA tanpa ada tanda, karena ini adalah defaultnya VB oke only, gitu ya. Oke, dan saya kembali ke prosedur. Sedangkan kalau fungsi, maka kita awalnya juga dengan bukan sub tapi menjadi function di dalam Excel-nya. Contohnya di sini saya membuat function, nanti di sini kita lanjut aja di VB-nya, kita bisa membuat prosedur yang minggu lalu kalau salah ini sudah, atau function seperti ini. Ini kebetulan ada di sini, saya copy saja. Ingat pada waktu mengcopy, maka banyak karakter yang tidak masuk, tidak bisa digunakan di dalam Excel ini. Ini kalau sedang jalan Anda tidak bisa menulis di VBA sini. Jadi harus ada, ini masih sedang jalan, berarti kita tekan OK dulu, baru kita bisa menulis di sini lagi. Saya copy saja yang tadi itu. Time namanya, oke. Tunjukkan waktu. Ini karakter yang harus dibuang, oke. Enter. Karakter ini pun sebelah sini ini yang saya biruin ini juga harus dibuang. Kemudian ini tunjukkan waktu sekarang, oke. Di sub ini ada karakter yang berlebih juga, dikira enter. Nah, begitu kita function ini kita bersihkan juga, maka dia ada dari memisahkan antara subroutine show time dengan function. Dan ini jangan lupa ini juga dia harus dibuat. Ya, nanti kita punya function namanya subnode. Kalau mau dibeginikan ini pakai tab, pakai apa namanya, pakai keyboard tab untuk mengasih jarak seperti ini. Ini contohnya saya kasih jarak dari samping supaya kelihatan rapi, pakai tab gitu. Jadi kalau di sini saya kasih penjelasan, tampilkan pesan belajar VBA dengan judul manajemen 22. Oke, artinya dia akan message box-nya akan menampilkan itu. Dan tombolnya default, tombolnya default yaitu VB oke only. Oke. Nah, di sini kata-katanya dengan juga, Pak. Mana? Kata-katanya tampilkan pesan belajar FA. Oh, ini kan untuk menjelaskan ke kamu biar gampang kamu. Oh, ini maksudnya itu toh, gitu. Ini ya. Ini komen tidak dijalankan. Di sini contohnya tampilkan, atau saya kasih tanda petik dulu satu spasi, isi sel C1 dengan tanggal dan jam sekarang. Beda lagi kalau saya tambahin lagi, isi sel C2 atau sel ya C3 kan, misalnya C3 dengan tanggal hari ini. Ada dua macam ya. Di sini range C1, satu lagi range tanda petik C3 kurang tutup sama dengan fungsinya di dalam Excel adalah to-be. Nah, kalau ini kita jalankan, kita bisa menjalankan melalui ini kemarin ya. Kita lihat di makronya muncul tuh show time. Ya, bisa dijalankan begini. Oh, ada yang salah katanya, today nggak ada katanya. Kenapa nggak ada today? Worksheet function ada today. today. Oh, nggak ada memang katanya. Tuh nggak ada loh, ngarang katanya. Nggak mau kan dia. Oke.
Ya, kalau gini langsung dia kuning kan? Kuning berarti dia ada yang error. Langsung dia tunjuk error nih. Error yang mana? Fungsi ini nggak ada. Kita stop atau kita edit dulu baru kita stop. Kita stop dulu. Coba saya langsung masukkan di C3 sama dengan today. Bisa tuh ada. Ya, today bisa. Nah, berarti tapi dia tidak ada di VB ya, belum tentu ada gitu ya. Jadi kita di sini worksheet function application worksheet function. Bentar. Saya carikan anunya solusinya. Kalau saya bingung gini, bagaimana caranya supaya ini bisa masuk ke sana ya? Maka di sini saya kasih aja formula, titik formula salah satunya, atau kita pakai makro juga, sama dengan tanda petik, sama dengan today, kan formulanya itu. Oke, kemudian kita jalankan lagi nih. Ini saya buang dulu, berarti kan. Saya jalankan ini. Bisa menjalankan lewat ini ya. Kan? Jadi dia bisa dua macam di sini. Satu, dia tanggal dan jam, dan ini tanggal saja. Tapi ini terpaksa pakai ini, today. Karena fungsi today ini adanya di Excel, bukan di VBA. Ya. Jadi masing-masing punya nih, punya kemampuan. Dan Anda bisa lihat tadi waktu saya nulis range, saya tambahin di sini, range C5 misalnya, supaya berjarak aja, kenapa saya jarak gitu. Begitu titik, sama dengan worksheet function yang diakui oleh dia, titik, maka ini fungsi-fungsi yang diakui oleh VBA. Ada A, cos, ada ini, dan cukup banyak sekali. Anda misalnya, oh iya ada fungsi sum, ada nih, sum if, ada sum, ada subtotal, ada sum product, ada. Ya. Kemudian saya mau fungsi time nggak ada ternyata time. Di sini nggak ada time sama sekali. Ya, berarti yang ada teks mungkin fungsi teks dari satu misalnya, dua misalnya. Coba saya jalankan. Jalan. Ternyata teks ini salah, kata dia. Nggak boleh teks, tapi kamu harus tulis juga tanda petik. Misalnya gini. Ini jadi teks ya. Dan harus ada formatnya kalau nggak salah. Nah, dia masih argumen not optional. Bukan. Gitu. Jadi teks, koma, formatnya. Argumen 2, string, tanda petik, pagar. Gini. Oke, stop, run. Baru dia bisa. Dan ini fungsi ini, kalau kita lihat dari formatnya, saya agak perbesar ini, bahwa dia dan menunya saya munculkan. Perhatikan di sini general, tapi sebenarnya ini bentuknya adalah saya minta dia jadi teks dia. Angka yang jadi teks. Dia sama dengan kita seperti ini, teks. Ya. Tapi ini general, dan kalau ini saya jumlahkan nggak bisa. Harusnya nggak bisa, tapi nggak tahu, coba saya coba. Sama ini sama dengan ini. Saya kok ini sama dengan ini. Ditambah. Oh bisa, berarti dia sudah dianggap angka masih. Walaupun kita tulis teks tadi. Kita minta teks, tapi ternyata dia masuknya sebagai angka. Oke, itu nomor satu dengan yang namanya prosedur. Nah, yang ketiga, saya mau kasih di penjelasan. Nah, isi, jangan lupa, tanda petik. Sel 5, C5 dengan
X. Nah, itu kalau kita lihat di sini adalah sub, berarti sub prosedur maksudnya kan. Ini sub prosedur. Di sini beda function. Berarti function kita tidak bisa jalankan di sini. Function dijalankan nggak ngerti dia, cancel. Jadi function adanya bisanya di sini. Misalnya kita mau menjumlahkan ini dengan ini, angka ini dan ini. Maka seperti di sini fungsinya, function sum angka x, y. Berarti kita masukkan dua parameter ke sini. Yang pertama sama dengan Anda tulis saja sum no. Nah, ini ada sum no di sini. Kemudian baru sum no ini, ada yang masuk lagi. Ada lagi nggak? Nah. Jadi sum no ini saya jumlahkan ini dengan ini. Itu X dan Y. Hasilnya adalah sekian angkanya. Itu adalah hasil dari tadi developernya yang kita minta bahwa dia jumlahkanlah X dan Y. Atau kita bisa, saya jumlahkan X dan Y dibagi 2. Kita buat aja angkanya di sini. Pertama adalah 883 dan 883 juga kita jumlahkan, satunya 883, satunya 883 dibagi 2. Maka di sini samno C5 dengan C5. Sebenarnya adalah harusnya kalau ini saya kalikan 2 kan sama dengan 16.000. Tapi karena ini yang satunya separuh ya menjadi 13, sekian. Harusnya kan 17.766 karena dia satunya separuh sama dengan ini dibagi 2. Jadi 8.000 ditambah 4.400,5 menjadi 13.000, sekian. Itu kalau kita sudah membuat. Nah, rumus apa aja yang bisa? Macam-macam rumus. Contohnya cukup banyak gitu ya. Kalau untuk membuat rumus itu. Saya kembalikan ke ini dulu. Nah, yang agak kelewat kita kembali ke yang chapter 4. Di situ ada apa namanya? Kita kemarin yang sudah saya jelaskan adalah sampai saya minta mencoba ini. Nah, referring to object. Berarti kita yang namanya pemrograman ini adalah pemrograman berbasis objek, atau VBA adalah bahasa pemrograman berorientasi objek, di mana setiap tugas yang dikerjakan adalah dengan cara memanipulasi objek. Nah, objek itu apa? Saya gambarkan saja seandainya sebuah rumah, ya. Jadi ada rumah. Rumah dan isinya saya buat di sini, rumah dan isinya. Nah, saya cari picture, oke. Nah, di sini rumah ini, misalnya rumah ini dia memiliki aksesoris macam-macam. Nah, setiap aksesoris yang di dalam ini adalah objek. Ada yang paling gampang, saya ambil yang ini aja, saya perbesar, open new tab. Atau gini aja, pemandangan yang ini lebih enak. Ayo dong, jangan lama-lama. Oke. Ini misalnya sebuah rumah. Rumah itu objek. Kalau Anda lihat rumah itu sama dengan Excel-nya. Ya, padanannya begitu. Nah, karena rumah itu Excel, di dalam rumah ada ruangan-ruangan. Ruangan itu objek. Di dalam ruangan ada benda-benda. Kalau ruangan-ruangan ini sama dengan worksheet misalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, MS Excel sendiri adalah objek. Workbook ini adalah objek.
Kemudian sheet ini adalah isinya dari workbook. Jadi rumah tadi isinya ruang-ruangan. Ruangan anggap aja itu sheet-nya. Ruangan memiliki objek-objek di dalamnya, worksheet-worksheet-nya. Dalam satu worksheet itu ada range, ada sel, dan lain-lain. Dalam satu objek ada bantalnya, ada kasurnya, ada selimutnya. Itu objek, ya. Nah, masing-masing objek itu mempunyai karakteristik masing-masing, mempunyai properti. Misalnya contohnya objek bantal ini, dia bentuknya segi empat, panjangnya ada khusus, lebarnya khusus, warnanya juga khusus. Divannya warnanya bahannya dari kayu. Bisa saja kita bahan divannya diganti dengan besi. Nah, itu propertinya dari divan ini. Properti dari bantal tadi, bantalnya dibuat dari misalnya bulu angsa, ada enggak mau bulu angsa, dari kapuk atau dari dakron, macam-macam. Ada sarung bantalnya atau tidak. Nah, di dalam worksheet, dalam sheet-nya, maka kalau kita lihat di sheet-nya ini, sheet 1 dia masing-masing isinya mempunyai properti yang cukup banyak. Kalau kita pilih sheet 1, kemudian kita lihat di developernya, sheet 1, maka inilah propertinya sheet 1. Dan ini semua bisa kita rubah. Objek bisa dimanipulasi, kita rubah, misalnya statusnya dan lain-lain, namanya dan lain-lain. Atau di sini saya nama sheet-nya saya ganti nih. Berarti sheet tersebut propertinya saya ganti, yaitu properti apa? Properti namanya. Saya ganti daftar peserta. Maka otomatis yang ada di worksheet dia akan muncul daftar peserta. Nah, mengganti ini bisa dilakukan dengan perintah di sini. Ya. Jadi sheet 1 name saya tambahkan di sini. Ya, show time, sub lagi, sub ganti nama sheet. Nah, gitu ya. Kemudian di sini sheet 1 dalam kurung, sheets dalam kurung tanda petik, sheet 1 tanda petik kurung tutup, nama name ganti dengan misalnya kita ganti apa? Kita ganti peserta saja, nggak pakai daftar. Peserta. Oke, kita jalankan. Nggak bisa karena apa? Sheet 1 nggak ada. Karena kita tadi sudah ganti nama sheet 1 menjadi daftar peserta. Saya kembalikan dulu. Sheet 1-nya tidak lagi daftar peserta, tapi di sini sheet 1. Sehingga kita bisa menjalankan ini. Kita jalankan. Maka di sini diganti peserta. Jadi kita bisa merubah di sini dengan cara menggunakan program juga. Ya. Selanjutnya dia namanya adalah peserta. Bentar, saya perbaikin kaki saya. Di minum itu akarnya di apa aja paling tiga kali sehari soalnya gitu. Maaf ya, ada gangguan dari kaki saya dan gangguan juga anak saya, satu di rumah sakit, lagi di opname, IKK, terus yang nomor 2 juga lagi sakit juga karena demam berdarah. Jadi kalau banyak gangguan mohon saya dimaafkan. Oke. Kita lanjut tadi ya. Jadi objek tadi. Objek rumah anggap aja Excel. Objek berikutnya adalah workbook. Itu adalah ruangan.
workbook punya sub ruangan di dapur ini misalnya. Ada bagian tempat nyuci, ada tempat orang berdiri, dan masing-masing punya properti, warna, dan lain-lain. Itu untuk menjelaskan pada Anda bagaimana ini. Nah, oleh karena itu, dalam pemrograman berbasis objek ini, kita punya beberapa objek yang kamu harus perhatikan di dalam Excel, yaitu, saya perbesar, cukup besar ya, ada window, itu juga objek. Window mana? Ya ini window yang saya open. Ada MS Word, ada PowerPoint, ada WhatsApp, ada Excel, ada Google Chrome, bahkan ada di sini file manager dan itu. Itu adalah ini tadi. Kemudian workbook yang dibuka apa? Berarti file Excel-nya. Sheet-nya apa? Kita sheet peserta. Kemudian di dalam ini ada chart. Kalau kita membuat grafik dan kita taruh di bagian tersendiri, sebagai contoh, saya di sini saya buatkan grafik gitu ya, misalnya insert chart di sheet 3, ini saya ganti menjadi chart, insert chart mana? Insert chart. Ya, gitu aja. Oke, dan ini saya letakkan di move to chart. Chart ini move to here. Move chart to mana? To chart baru. New sheet sebagai chart 1. Nah, ini adalah walaupun masih kosong, tapi dia merupakan objek tersendiri. Seperti yang dijelaskan di sini, chart. Ada chart objek, berarti bagian-bagian dari chart. Kemudian ada names. Anda sudah diajarin cara memberikan nama pada range. Contohnya di sini F1 data adalah nama satu range. Dan ada range, ada sel. Sel A1, sel B1, B2, B10, dan lain-lain. Nah, hierarkinya adalah sebagai berikut. Jadi aplikasi Excel, workbook itu bisa punya add-in seperti di Excel saya ada add-in-nya. Yaitu di sini kalau Anda lihat bahwa kalau saya perbesar ini, maka ada Nitro Pro 9, ini adalah add-in dari yang saya tambahkan ke Excel. Melalui mana? Bisa melalui ini atau melalui install add-in. Ya. Sama juga di Excel juga ada macam-macam, ada add-in-nya. Kita cancel. Kemudian di dalam objek tadi workbook itu ada bisa chart, name, worksheet, VBA project. Itu semua adalah bagian-bagian dari workbook. Kemudian worksheet ada range, pivot table, range, skenario, dan nah kalau misalnya seperti juga orang komputer ya taunya lengkap. Kalau misalnya Anda menyebutkan range yang di mana, maka Anda boleh range C1. Di worksheet mana? Worksheet 1. Di workbook mana? Workbook 1. Gitu. Jadi aplikasi workbooks dalam kurung workbook 1 titik worksheet sheet 1 titik range itu. Sehingga kalau kita di dalam reference objek ini kita bisa tunjukkan lengkapnya seperti ini. Aktif sel berarti sel yang sedang aktif ini. Kalau Anda lihat kemarin kita sudah mencoba ini yang saya pilih ini berarti aktif selnya di A1. Kalau saya milihnya di sini aktif selnya di D12. Jadi kalau Anda mau mengisi di aktif sel, maka Anda bisa refernya menjadi tadi aktif sel value 23. Artinya sel yang aktif diisi dengan nilai 23. Mengubah nilai yang di aktif sel menjadi 23. Range
A5 titik formula sama dengan sum sekian. Maka di A5 diisi formula, ini tulisannya salah, kurang sama dengan ini. Jadi formula sama dengan tanda petik sama dengan sum A1 sampai dengan atau titik 2 A4 tanda petik kurung tutup. Ini ya. Ini kurung tutup tanda petik. Jangan lupa itu. Maka ubahlah sel A1 dengan nilai yang ada pada jumlah nilai yang ada di A1 sampai A4. Ini sudah saya coba juga kemarin. Kemudian range A5 dot font dot italic true. Berarti properti dari A5 fontnya diganti dengan font miring italic. Display teks di dalam sel A5 menjadi italic font. Nah, kalau kita misalnya berarti mau merubah worksheet-nya namanya raw data menjadi nama tabel. Worksheet raw data.name tabel. Nah, mau lengkap, saya mau merubah range ini, kita bisa tambahkan worksheet sheet 1 titik range A5 titik font titik italic titik sama dengan true. Maka dia benar-benar tepat intinya. Kemudian kemarin application status bar kita bisa ganti, application status bar false berarti tidak ditampilkan, application screen updating false dan lain-lain. Jadi contoh di sini yang tadi saya sebutkan, isilah variabel x, variabel ya, dengan sheet my sheet range-nya T2 nilainya. Jadi T adalah kolom 20, jadi bisa juga ditulis bahwa dia 2,20. Oke. Hal yang sama di sini, kemudian Anda lihat di sini, ini beberapa objek yang menjadi referensi. Ini ada di bukunya Walkenbach yang saya pakai ini. Anda silakan bisa refer ke sana atau refer di PowerPoint presentation ini. Worksheet, chart, itu metodenya, selain tadi properti ada metode. Contoh range clear, berarti dia metode membersihkan range-nya. Kalau kita tulis range dalam kurung tanda petik C1 kurung tutup dot clear, maka akan dihapus. Kita coba saja di sini. Saya tambahkan di sini. Ini kan sudah menjadi peserta. Karena sudah berubah jadi peserta, ya berarti kita bisa abaikan dulu dengan kasih tanda petik. Dia tidak dijalankan. Ya. Di sini saya mulai range mana? Saya buka dulu Excel-nya biar kelihatan. Saya mau menghapus D5 sampai D6. Maka di sini range dalam kurung tanda petik D5 titik 2 D6 tanda petik kurung tutup titik clear. Maka begitu, masuk lagi ya. Halo, mau ya cepetan gitu dari tadi pagi, mengganggu di Google. Oke, kita masukkan di sini, kita jalankan, hapuslah, walaupun kita berada di aktif filenya di A1 misalnya, kita sedang aktif file di A1, maka clear-nya akan yang di-clear adalah D4 dan D5, dan saya nggak peduli ini tulisannya salah, satu besar atau kecil, karena dia nggak peduli juga hurufnya. Kita jalankan, maka sel D5 sampai itu dihapus, dan ini tidak bisa di-undo ya, kalau dijalankan oleh VBA. Oke, kalau kita mau menghapus di sel aktif, misalnya di sini ada tulisan kacau, kemudian kita mau menghapus ini, dan kemudian sedang terpilih di sini, maka di sini aktif sel dot
clear. Dan clear-nya bisa kita pilih, apakah clear comment, atau clear konten isi, atau clear format, atau clear ini. Coba kita format aja dulu ini, yaitu dengan warna atau fontnya warnanya kuning. Saya mau hapus warna kuningnya, maka di sini clear format. Jadi sel ini akan di clear formatnya, isinya nggak dihapus. Kita jalankan. Ada yang salah saya nulisnya. Sel aktif sel dot titik clear format kurang S tadi. Oke, stop dulu. Ingat, kalau ada kuning berarti debugging. Warna kuningnya dihilangkan sama dia di bagian ini. Kalau kita mau isinya atau seluruhnya kita clear jadi kosong. Tapi misalnya kita kasih komen di sini, insert komen ya, komennya abrakadabra. Oke, ini ada komennya kan? Komen ini saya buka aja. So hide. Nah, komen ini mau saya hapus. Berarti di sini clear, bukan konten lagi, clear format lagi, tapi clear hanya komennya saja. Komen. Begitu kita jalankan, belum enter ya. Oke, kita jalankan. Oh, karena aktif sel di sini nggak ada komen, yang ada di sini. Saya clear di sini jalankan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda bisa pakai message box. Ini nama manggil prosedur. Nah, kalau kita sudah punya beberapa prosedur, kita bisa saling panggil. Ini saya coba saya copy saja pada ini untuk memberikan contoh langsung supaya ngerti. Dan supaya tidak tercampur di sini, saya bikin modul baru lagi. Modul. Insert modul 2. Ingat, bersihkan dulu ini. Ini juga. Baru kamu jarak dengan tab. Ini juga jangan lupa. Ini dia harus diselesaikan dulu. Karena ini saling berhubungan. Ini buang, saya tab. Kemudian di sini juga saya buang. Oke. Sub Y, enter, set, buang, tanda petiknya diganti yang benar, enter. Oke, ini jarak juga. Jadi di sini set A berarti dia tuliskan A. Tuliskan A. Nah, itu adalah fungsi set. Subroutine set, subprosedur set. Di X-nya kita bisa lakukan bahwa panggillah Z dan isilah dengan ABC. Atau di sini panggillah panggillah Z dengan isi ABC. Anda bisa pakai call Z, bisa Z ini gitu saja. Karena Z dia akan manggil Z ini. Z ABC, ABC-nya akan dimasukkan ke dalam A sehingga akan muncul message box yang di kalau kita jalankan. Kita jalankan yang nomor 1. Jalankan. Maka Microsoft Excel ABC. Karena dia panggil Z, memanggil ini. Dan di sini jalankan pesan yang isinya A. A-nya apa? ABC. Kalau kita ganti ABC-nya dengan ABC lecture, maka kita jalankan ABC lecture. Walaupun kita menjalankan sini, tapi yang dia jalan adalah di set A ini. Hal yang sama jika di sini ABC lecture 2, lecture Y, ini Y ya. Maka nanti dia akan mengambil Z dan isinya ABC lecture Y. Kita jalankan.
ABC lecture Y. Oke. Jadi kita bisa memanggil subroutine sama halnya kita kalau misalnya lihat di modul 1, saya mau panggil ini program 1. Maka di sini setelah hapus, kita clear ini konten, komen, clear semua, kemudian kita panggil program 1. Karena dia nggak perlu apa pesan di sini, tidak ada parameter, maka cukup program 1 saja. Dia akan jalankan message block ini. Kita jalankan di sini, langsung belajar VBA. Judulnya manajemen dua-dua. Oke. Itu. Ya. Kita mulai yang ininya tadi di ini tujuannya gitu. Nah, untuk biasanya lebih jelasnya, biasanya kita sebut dia berada di mana. Ini contohnya di modul 1. Samno-nya ada di mana? Di modul 1 misalnya. Atau kita lihat Samno kita ada di mana? Coba. Di Excel. Kita panggil. Dari ini di modul 2 ada fungsi Samno. Nggak usah dikasih bagi ya. Kemudian di modul 1. Di modul 2 kita mau jalankan di sini Samno-nya. Jadi di sini jalankan fungsi di modul lain. Banyak banget jalankan fungsi itu. Oke, kalau di sini kan mintanya fungsinya di sini, maka message box modul 1 Samno 3,5. Oke. Maka di sini modul 1 kan memang berada di modul 1. Harus sesuai namanya ya. Di sini modul 1 Samno. Ada berita duka lagi. Modul 1 titik, Anda sudah langsung dikasih pilihan bahwa di modul 1 itu ada 4 program. Jangan lupa, dia harus ada isinya. 3 ditambah 5. Udah jalan kan? Oh, kurang sama dengan. Modul 1 sama dengan kurang sama dengan mana? Message box. Oke. Itu kita jalankan. Itu 8. Pintar dia ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini memasukkan argumen ini ada bedanya by reference dengan by file. Ini saya sudah coba jelaskan ke temanmu yang kemarin, masih belum ngerti juga. Intinya bahwa kalau by reference itu dia tidak berubah data aslinya. Kalau by reference itu berubah nilai aslinya, sedangkan by file maka tidak berubah sesuai dengan yang dimasukkan gitu. Kalau saya contohkan saja lagi, walaupun mungkin agak sulit memahaminya, tapi ini pas 1 dimension Y as integer, nanti kita belajar dimension itu apa, mendefinisikan variabel. Ini adalah programnya. Kemudian ada sub. Yang satu menggunakan by reference. Yang satunya menggunakan langsung tanpa ini.
tanpa ada tulisan by reference-nya. Ini adalah by value, ini by reference. Yang ini tidak berubah nilai X-nya, ya, karena ini X. Kalau kita masukkan X, maka hasilnya nanti ini, misalnya X-nya 50, di sini, Y ya. Y-nya 50, dimasukkan ke sini, hasilnya tetap 50. Kalau ini, hasilnya jadi 60. Kita jalankan programnya. Nomor 1, hasilnya 60. 50 ditambah 10. Oke. Hasil kedua 70. 50 ditambah 10. Tambah 10 lagi berarti. Karena masih ada sisanya tadi. Kok X-nya Y? Oh ya. Kita jalankan lagi. 60. Oke. Tetap ini 70. Oke. Berbeda antara by reference dengan by integer. Ini kan ada dua perintah nih. Tapi kok aneh ya, 50 ditambah itu. Sekarang 40 deh. tambah 10? 60, oke. 40 tambah 10, nggak mau dia ngikutin yang sebelumnya. X-nya kan sudah disebut di sini. X-nya adalah 50 sudah katanya. 50 tambah 10 ya. Jadi 60 kata dia. Gitu. Ini artinya di sini. Ya. Kemudian salah 4 ya. Nah, kok saya loncat tadi ya? Yang ini belum selesai. Oke, ini sudah selesai, saya tutup. PowerPoint-nya ada di e-learning semuanya. Kemudian kita masuk ke di sini. Tadi by reference dan by part ini sudah. Ya. Jadi passing argumen by reference adalah defaultnya VBA. Artinya jika perubahan terjadi pada argumen variabel, maka nilai yang dimasukkan itu tetap. Gini, kalau kita sebut bahwa X itu adalah 50, walaupun sudah ada perubahan, dia tetap X-nya 50. Sudah pernah diolah gitu. Sedangkan by argumen, maka begitu dia ada permulaan sebelumnya, maka X-nya harganya menjadi hasil yang dirubah tadi. Oke, nanti mudah-mudahan Anda mengerti selanjutnya. Nah, untuk membuat untuk menyimpan sementara hasil perkalian, perhitungan, dan lain-lain, maka kita gunakan variabel. Yang gunanya adalah untuk menyimpan informasi sementara di dalam prosedur atau di dalam modul. Nah, nama variabel harus dimulai dengan huruf. Tidak boleh oleh angka. Huruf dulu baru angka, boleh. Dan tidak boleh memasukkan tanda-tanda ini. N%, garis miring, karena ini tidak sudah dipakai oleh VBA. Dan juga tidak boleh kata-kata if, while, then, dan lain-lain itu karena sudah merupakan Excel keyword, juga dipakai oleh VBA. Kemudian juga tidak boleh sama dengan nama-nama yang ada di dalam kelas, misalnya workbook, atau range-nya Anda ngasih nama apa, variabel nggak boleh dikasih nama, misalnya Anda membuat satu tabel, dikasih nama tabel asli, kemudian Anda gunakan nama variabel, dia akan mengacaukan. Contoh ini, variabel yang benar boleh seperti ini. Oh, ini kelas 21 ya. Ini cuma 21. Nah, jenis variabel ini ada
perlu pengetahuan sedikit, ya karena penyimpanan variabel semakin kecil byte-nya, semakin irit, semakin cepat aksesnya. Byte positive integer itu adalah antara 0, 1, 2, 3 sampai 2, 5, 5. Integer angkanya dari minus 32.000 sampai plus 32.000. Long itu 4 bit integer, tetap di angka integer adalah di angka bulan. Currency adalah angka untuk perhitungan keuangan biasanya. Sayangnya kalau uangnya sudah di atas 1.000 triliun nggak bisa, di atas 99 triliun. Single yaitu 2 byte floating number, artinya dia angkanya bisa sampai beberapa puluh ribu dengan koma. Ada double, ada date, ada string. Double berarti dia presisinya lebih tinggi lagi. Date, tanggal, menyimpan. String adalah untuk kata-kata. Nah, ini contoh yang untuk pembuatan variabel. Wah, ini mulai penyakitnya. Supaya dia ini saya masukkan insert modul baru. Sub no variable. Ini saya buang saja karena saya masih cukup kelihatannya. Range value, range value 2, range value 3, range value ini. Oke, kalau lihat dari sini A1 diisi isinya B2, A2 diisi B2 kali 2, A3 diisi B2 kali 4, dan B2 dikalikan 5. Jadi kita harus mengisi dulu di B2 supaya kelihatan. Saya masukkanlah di sel B2 satu angka, angkanya 5 lah misalnya. Maka ini akan dibaca nanti dan disimpan di A. A berapa? A1. Kemudian A2 berarti angka 5 dikalikan, taruh di sini dan seterusnya. Kita jalankan. Jadi 5 kali 5 kali 2, 5 kali 4, ya kan? Kemudian terakhir di B2-nya dirubah sama dia. B2-nya diganti 5 kali B2. Kalau kita jalankan terus ini, maka dia angkanya membesar terus. Dia jalan terus begitu. Dan ini angkanya cukup panjang. Sama dengan 1,63 kali 10 pangkat 23. Wah, nolnya banyak banget. Ya. Kalaupun kita lebarkan pun dia, kemudian kita format sebagai general, ini angkanya 116,415,321, nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali 3, 21. Cukup panjang angkanya, aman buat nyimpen angka berapapun. Kita lanjut ke tadi PowerPoint. Jadi di sini statementnya dalam VB, statementnya itu diakhiri dengan end of, kalau dia panjang kita bisa menambahkan garis bawah. Sebagai contoh ini tadi, dan kalau salah minggu lalu juga saya sebutkan sebagai contoh, ini saya mau tambahkan ya value sama dengan itu, maka saya kasih tanda ini dan saya enter, nggak bisa karena dia harus dikasih mau juga. Oh, sorry. Jadi di sini kalau mau nyambanya harus dikasih tanda ini baru kita turunkan. Masih juga nggak bisa.
Oh, karena dia ini dia nggak boleh disambung di situ. Ini harus bicara kali sama, tidak mau. Dia tidak mau kalau pakai ini untuk memutusnya. Ini kalau saya putus di sini gimana? Pasti enter. Sama, nggak mau dia. Harusnya mau dia. Mungkin di range nggak mau dia. Masih jadi satu. Sama, nggak bisa. Kadang-kadang nggak bisa dibuat seperti ini. Oke, kita lanjutkan saja dengan yang berikutnya. Nah, subvariable dengan dim. Kita mulai copy aja di sini. Kita tentukan dulu dia dimension, karena menyatakan e-value as integer. Jadi artinya kalau diawali dengan e-value, umumnya dia bentuknya adalah integer. Ini sambung jauh banget sana. Nah, diisi dengan e-value kali 4 dan B2-nya e-value kali 5. Ini juga boleh. Oke. Jadi I-nya didefinisikan dulu, e-value diambilkan dari nilai yang ada di B2, kemudian di A1 sama dengan yang di atas, tapi di sini didefinisikan dulu. Sekarang saya jalankan dia masuk ke sini, angkanya tadi saya turunkan dulu aja, balik lagi ke 5. Ini kosong, dianggapnya masih, karena dia 5, dan ini diminta nanti dimasukkan ke e-value, kita jalankan. Ya. Tidak bisa, udah lebih kata dia. Karena integer berarti dia batasnya adalah 32.000. Kalau mau lebih panjang harus diganti dengan long. Nah, kalau di sini dengan angka sekian kita jalankan, masih mau. Itu untuk membedakan itu tadi ya. Kalau dia integer saja hanya maksimum 32. Begitu lebih dari hasilnya lebih dari 32 nggak boleh kata dia. Tapi begitu long dia bisa sampai beberapa sampai di sini sampai 1 juta maksimumnya. Ya, 1 juta 1 miliar sorry. 1.220.000 sekian. Tuh, jadi angkanya ada maksimumnya. Nah, kalau mau bebas ya sini ganti sampai sepanjang-panjangnya ya, kita ganti double. Ini variabelnya. Nah, begitu double, Anda bisa nambahkan lagi nih, si cukup panjang. Angkanya masih berapa sampai berapa ini kita coba sampai maksimum ya. Sampai pangkat 99 atau 999 kalau nggak salah. Itu masih bisa. Jadi kalau dijajarin itu nolnya banyak banget. Sampai nolnya sampai 99 masih bisa. Kalau nggak salah nolnya bisa sampai 300-an. Kalau Anda lihat di sini.
nolnya bisa sampai 300-an angkanya. Itu panjang sekali. Ya. Oke, kita lanjut ke ini, penggunaan variabel. Dalam penggunaan variabel, maka kita pertama mendeklarasikan variabelnya. Caranya adalah dim nama variabel, s data type-nya apa. Nah, kebetulan di sini adalah yang kita gunakan adalah variabelnya adalah misalnya my text, ya. Anda lihat di sini variabelnya adalah my text dan di divisinya pakai string. Boleh saja di sini textku atau a text, terserah Anda di sini. I-text ini segala macam gitu-gitu kan. My number, my object, dan lain-lain. Ini string, integer, dan range. 3 ini dulu kita belajar. Biasanya nilai defaultnya, kalau dia tidak kamu isi, my text sama dengan A gitu, maka seluruh variabel yang angka, itu isinya 0, sedangkan seluruh variabel string isinya blank, ya, tidak ada isinya, empty string. Kalau objek tidak ada isinya, kosong sama sekali. Nah, kemudian dalam VB Visual Basic Anda tidak perlu mendeklar variabel sebelum digunakan, karena VB sendiri adalah sudah mendeklar. Pokoknya seluruh variabel yang belum dideklarasi itu dianggap varian. Jadi dim myvar as varian, isinya bisa apa saja, bisa teks, bisa angka, bisa range, bisa macam-macam. Nah, varian berarti variabel itu bisa berisi macam-macam data file. Tapi ingat, karena besar sekali, maka usahakanlah pastikan gunakan variabel yang kalau memang digunakan untuk menyimpan angka, ya integer, single, double, long, itu yang digunakan. Kalau dia angka bulat, ya integer atau yang satunya tadi long. Kalau dia angka koma-koma, ya pakai single atau double. Kemudian kita lanjut variabelnya, penugasan dari variabelnya. Untuk memberikan nilai sesuatu kepada variabel, numerik atau string type, maka Anda cukup gunakan nama variabel, kemudian ditambah dengan sama dengan, dan tambahin tanda petik untuk string, ya, ingat ada tanda petiknya untuk string, dan kalau numerik langsung angkanya. Untuk objek, maka Anda harus menggunakan kata-kata set. Jadi ada bedanya, ya, variabel biasa dengan variabel string itu. Nah, ini contohnya dim as word as string, dim in number as integer. Karena range biasanya orang untuk memudahkan, kalau string dikasih s, kalau ini angka, i angka misalnya gitu, integer angka, r range gitu, untuk ini untuk mengingat-ingat gitu. Nah, kalau dia dim r sama dengan range, maka set r cell sebagai range 1. Oke. Kemudian S-word sama dengan range A1.text. Kalau ini seluruh isinya range, apakah isinya, apakah formatnya, segala macam ada di R cell, sedangkan di sini isinya adalah kata-kata yang ada di dalam range 1. Ini isinya angka yang ada di A1. Nah, variabel scope dan level life cycle. Ada yang di tingkat prosedur, ada yang di tingkat modul, ada yang di tingkat proyek. Di prosedur level, maka variabel itu berada di dalam, saya kembali ke Excel-nya. Kalau yang namanya ini, di tingkat variabel, maka ini tingkat prosedur,
Maka sebagai contoh di sini tidak ada ini, set ini berada di dalam prosedur ini, ya. Sedangkan di sini contohnya Y ini ada di prosedur ini, X ini ada di prosedur ini. Kecuali kita sebut dia public, maka dia berlaku untuk seluruhnya, ya. Bisa di modul 1, bisa di modul 2 dipakai. Modul level, maka didefinisikan di bagian atas. Biasanya saya mendefinisikannya seperti ini. Dan semua programmer begitu. Kita buat aja buat modul baru. Maka saya tulis di sini bin S-word S string, ya. Kemudian bin di number, di angka, S integer. Dan yang lainnya juga bisa, tapi saya sudah bikin sub prosedur di sini. Sub A, B, C, 1. Di sini saya buat lagi bin, bukan S-word yang lain, misalnya S kata, string. Jadi di sini yang ini, yang atas ini, itu berlaku untuk semua. Kalau kita punya beberapa prosedur di sini. Ini ABC juga. S katanya. Di sini kata ini berlaku di sini, katanya ini berarti di sini. Bahkan kita bisa saja saya rubah sini dim S kata S integer. Melanggar aturan sendiri tapi nggak apa-apa. S integer, maka di sini dengan di sini berbeda. Dan dia hanya berlaku di ABC 2, ini berlaku di ABC 1. Baru di sini kalau mau ngisi kan S kata sama dengan tanda petik selamat lah, udah selamat kau semua ya, jaga kesehatan. Nah kalau yang di sini, kalau Anda sebut pakai data kata-kata jaga kesehatan, dia bingung karena S katanya itu, S kata ini isinya adalah integer, integer adalah angka. Jadi harusnya di sini angka 1. Contohnya. Kalau Anda pakai teks, angka ini misalnya awas coronavirus, maka begitu kita jalankan ini salah. Karena apa? Kita katakan dia integer, tapi kita isi teks. Kalau kita ganti dia dengan angka, ini salah. S kata sama dengan banyak kan 23 ribu. Kita jalankan normal nih, nggak ada apa-apa. Message box, MSG box, S kata jalankan, langsung dia muncul angkanya, ya. Tapi begitu kita rubah ke atasnya, harusnya bisa jalan kan? Kita jalankan,
error. Ya, apalagi ini ada penjelasan ini. Saya copy saja. Berbeda kalau saya ganti ini dengan yang variabel yang kedua. Yang pertama, S katanya nol. Karena kata nggak didefinisikan, tapi disingkat ganti katanya menjadi awas coronavirus. Nah, jadi ada tingkat prosedur, ada modul level. Nah, yang ini, yang dua ini bisa berlaku untuk seluruhnya, yang di dalamnya tidak hanya berlaku untuk modulnya. Kalau ingin berlaku untuk semua, maka kita kasih tambah kata-kata public. Ini public. Dim, oh, di bootnya ya, sorry. Define as public in top of module. Ya, jadi dia harus ada di top of module, ada public, module level. Nah, ini contohnya. Public set as integer. Bukan sebagai dim lagi, public gitu aja. Public as word sebagai integer. Maka as word ini bisa kita gunakan di mana-mana. Dan ini misalnya as word sama dengan ini variabel public. Ini bisa digunakan di modul, ini ada di modul 4 kan, saya di modul 1. Saya buatkan program di sini yang tampilkan tampilan variabel. Oh, coba variabel. Saya langsung MSG box dalam tadi S-word. Padahal di atas ini kan nggak ada nih. Tapi dia akan mengambil di modul 4 ya, karena dia sudah didefinisikan. Dan di modul 4 ini tadi kan ada yang ada di dalam ini, ada ini integer ini di angka. Di angka saya definisikan di sini di angka sama dengan 20 misalnya. Dan ada S kata di sini kan, S kata yang ada di dalam itu. Saya panggil semuanya satu-satu. Nah, ini adalah toko salah di sini ya, modul 1. Kataannya dan satunya kata. Saat ini di integer, di integer, di apa sih tadi? Di angka. Di sini katanya, dan katanya. Oke. Harusnya dia menampilkan 4 kali ini. Kita coba jalankan. Oke, compile error. Karena S-word itu public. Oh, di luar ini, di luar prosedur kata dia. Berarti di sini sub definisi. Lupa saya nanti masukkan dalam sub definisi. Oke. Sekarang kita kembali lagi, kita stop, kita jalan lagi di modul 1. Jalankan.
Yang pertama, S-word kosong katanya. Kedua kosong, 3 kosong, 4 kosong, 5 kosong. Karena apa? S-word-nya tidak masuk ke dalam enggak sebagai pabrik ya. Rupanya S-word-nya nggak mau dia sebagai pabrik dia. Sini S-word sama kan ya. Kalau saya taruh di sini, kita jalankan, tetap dia nggak mau panggil. Aneh juga nih. Harusnya dia mau dipanggil public S-word string. Saya simpan aja dulu. Ini belum disimpan ya. Save as. Jangan lupa nge-save-nya ya. Kalau Anda nanti ini pakai ABC22, bukan ABC22. Lagi aktif. Oke. Classroom. No. Pakai Excel makro enable workbook. Saya ulangin lagi tadi kenapa mau jalan. Harusnya S-word mau. Apa karena saya pakai S-word ada 2 S-word? Cek dulu. Ada S-word. Oh, di sini sini S-word. Di bawah ada S-word. Nggak ada ya. Tapi nggak tahu kenapa nggak mau. Harusnya dia mau karena sudah public. Ini saya jalankan dulu. Invalid attribute insert. Oke, ini salah. S-word. Stop. Saya jalankan lagi di satu. Kosong semua. Ini jalankan dulu. Tersimpan. Kembali ke modul 1. Nah, itu ya. Kalau sudah pernah dijalankan, sudah pernah diisi kan, berarti itu tadi. Berarti di word-nya di jalan ada isinya, tapi angka, kata, dan katanya, karena dia berlakunya hanya di tempat itu, dia tidak akan ada isinya. Jadi hanya yang publik yang dia bisa melewati batasan modul ini. Di sini angka adalah biasa. Dia hanya bisa dipakai di sini. Contohnya ini saya jalankan, kemudian saya tanya di sini, I angka, maka I angka akan berisi angka 20. Karena sudah saya jalankan tadi. Awas corona, berikutnya adalah 20. I angka sama dengan 20. Karena kita sudah jalankan dan dia berlakunya hanya di modul ini. Kalau yang ada di dalam sub ini hanya berlaku di sub ini saja. Kita lanjut ke ini. Kemudian Excel class di sini kita bicara tentang workbook class representation Excel file. Kalau worksheet ya worksheetnya, sheet bisa sebagai worksheet, bisa chart sheet, cell sebagai cell. Ini adalah dalam cell, current workbook ya. Oh Allah, ya Allah, baru jam-jam segini Andin, Masya Allah. Masih ada lagi yang mau masuk. Oke. Ini range C4 sampai D7, C4 sampai D7. Ini current worksheet, ini cell, ini current workbook. Oke. Maka workbook biasanya isinya adalah objek dari workbook. Pak, isinya hilang. Apa? Layar presenting hilang.
layarnya hilang. Ya. Enggak. Gara-gara tadi aneh ya. Hmm. Oh, ini dia. Risam. Oh, kepencet tadi ya. Oke. Saya ulang lagi ya, sini. Berarti ini kelihatan sekarang workbook ya. VBA ready example. Ada current workbook, cell, current worksheet, range. Dalam Excel container workbook ada koleksi dari objek yang berada di dalam workbook atau file tadi, file Excel. Sheet, worksheet-nya. Sheets berarti koleksi dari sheets objek. Range adalah cell. Ini contohnya worksheet sheet 1 range A10, B12. Hello. Maka ini di dalam worksheet ini sheet 1 range A10 sampai B12 itu kita isi dengan, kita coba aja copy lah biar enak. Mulai ngantuk nih. Nah, ini worksheet, ini kita jalankan. Ini Bang, ada yang salah. Oh ini bagus nih. Oh ini dia. Jadi namanya nggak ada ya sheet 1 ya. Kita masuk sheet 2 aja ya. Ini 2. Stop. Kita mulai jalankan. Sebelum jalankan saya buka dulu Excelnya. Ada di sheet 2. Kemudian atau kita mau supaya ini nggak ada sheet berapa? 5. Kita bikin di sheet 5. Tadi ini sheet 5. Ini juga 5. Nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Loh. Sheet ke-6 tapi 5. Oke. Kita mulai jalankan. Maka hellonya ditulis di sini. Kita jalankan satu-satu. Ini dibuang dulu. Kita jalankan. Kemudian di 13 dan 14 mana? Belum jalan. Worksheet jangan di worksheet 5-nya ternyata bukan ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya 6. Ke-6. Ya. Kita jalankan semuanya bareng-bareng. Tiba. Sheet berapa yang ada? Sheet 6. Sheet 6 nomor berapa? Name sheet 5. Worksheet ke-6 itu mana? Worksheet ke-4. 1, 2. Chartnya saya buang dulu deh kalau gitu, biar nggak ganggu. Sheet 5. Oh, itu putih. Di mana dia tulisnya? Oh, dia ada di sheet 4 itu rupanya nomor 5. 1, 2, 3, 4, ini 5. Berarti tadi 6, 7 ya. Allah. Sabar Pak, sabar. Ya. Sekarang berarti tadi ini ganti sheet 4 ya. Baru dia jalan mengisi 10 sampai itu. Coba.
Worksheet-nya bukan 7 nih. Sheet 4 itu adalah ke 5. Ya ini kita harus tahu urutan sheet-nya yang mana. Ini sudah terisi begitu. Jadi ya akan jadi seperti ini. Berikutnya adalah prosedur ini akan menghasilkan merubah nama sheet, menampilkan sheet apa saja yang ada di dalam satu Excel seperti ini. Nanti dia akan tampilkan satu-satu dan kita tahu nomornya masing-masing. Dim my sheet as worksheet untuk setiap worksheet. Nah ini sudah mulai dia akan menjalankan berita berulang-ulang. Tampilkanlah ini next. Next my sheet. Oke, berjalankan ini. Satu, worksheet-nya namanya peserta. Worksheet kedua namanya sheet 2. Worksheet ketiga namanya sheet 5. Worksheet keempat sheet 3. Worksheet kelima sheet 4. Gitu ya. Jadi dia akan urut satu-satu nih. Kelihatan nih urutannya. Satu, peserta. Kedua adalah sheet 2. Ketiga adalah sheet 5. Ketiga adalah sheet 4. Sehingga ini benar. Sheet 4 itu adalah sheet kelima. Sheet ketiga tadi, jam berapa ini mas? Saya sudah mau bubar, malah baru masuk. Malah Denisa langsung keluar dari Pak Ikma udah pinter Pak, Pak Ikma. Lalu bangun. Oh, ya sudahlah. Biarin, mudah-mudahan Tuhan membantunya. Amin. Tapi jadi keganggu. Kayak ini, keluar masuk kayak ini, kayak ular. Masuk ini. Oke, kita lanjut dengan ini. Sub worksheet di my sheet as worksheet. Kalau ini tadi sudah, hasilnya akan seperti itu tadi. Yang berikutnya adalah mereferensikan sel row column. Aktif sheet berarti sheet yang terpilih range sel 1,1. Itu bisa ditulis tiga-tiganya ini boleh sama saja. Asal kamu tahu mau tujuannya kemana. Kalau mau misalnya tujuannya di sheet 1, kamu berarti harus sheet 3 misalnya, kamu harus letakkan dulu di sheet 3. Nanti dia sheet sel 1,1-nya A-nya akan yang di7. Ini kalau range B1.2 F5 sel 12 kamu tulisnya, maka yang diisi hanya 1 nih. Jadi dia pilih dulu range-nya B1 sampai B5 sampai F5. Kemudian dihitung sel ke-12 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ke 12 diisi, sel ke-12 diisi. Kalau mau ngisi semua, ya dot value aja. Jangan sel. Range kan dot value akan berbeda. Coba kita praktekkan saja. Ini.
Ini kalau masih merah karena tanda petiknya masih salah. Jadi ini percobaan satu. Berikutnya adalah nanti kita membuat lagi untuk percobaan duanya. Ini sementara sebelum kita coba, kita jadikan koma ini dulu. Saya ganti di sini bukan 12, tapi value. Ya, kita jalankan berarti yang jalan itu cuma yang satu baris pertama aja. Tuh, dia dari B1 sampai F. Harusnya dia kan ini F5. Harusnya lingkungan ini kan yang masuk kan. Tapi ini ternyata dia karena kita mintanya dia hanya bagian tertentu saja, maka dia yang diisi cuma 12 saja. Sekarang yang ini tematikan, ini saya jalankan. Maka semua akan diisi. Tuh, mau jalan malah. Oh, ini salah. Dia nggak ngerti. Tanda petik X, Y, Z, E. Maka dia diisi semua. Jadi kalau mengisi salah satu sel begini, kalau mengisi semua, ya semuanya, gitu ya. Kemudian kita mencoba sekarang bagaimana kalau kita berada di sel tertentu, tapi mau ngisi di tempat lain. Maka kita bisa gunakan offset. Sebagai contoh sini, ini dulu, istirahatkan. Oke, kita aktif selnya ada di A1. Kemudian kita isikan di tempat tertentu yaitu 4 baris ke bawah, 1, 2, 3, 4, dan 5 baris di kanan. Itu 2, 3, 4, 5. Berarti ini nanti diisi angka 1. Bagian ini. Kita kasih tanda aja. Ya. Ini akan diisi angka 1 kalau kita taruh di sini. Karena offset itu berarti 4 baris ke bawah, 5 baris ke kanan. 5 kolom ke kanan. Sama saja kalau kita berada di sini berarti 4 baris ke bawah, 5 kolom ke kanan. Nanti kita coba lagi. Ini kita jalankan. Nah, yang diisi 1 adalah itu. Kalau kita taruh di sini, yang diisi 1 adalah nanti ada di sini. Kita jalankan. Pedomannya adalah active cell. Yang isi di sini. Oh, ngantuk saya. Kalau kita taruh di sini, dia akan geser 1 ke sana. Dan seterusnya. Kemudian beberapa metode yang lain, yang bisa ini workbook close berarti selesai, workbook count berarti hitung berapa workbook yang sedang terbuka, range A1 sama dengan range A1 value, worksheet.column, AB, autofit, contoh ini aja. Nah, kita kopikan ke VB-nya. Worksheet kolom AB, kolom A dan B. Perhatikan lihat kolom B-nya akan berubah. Dan jangan worksheet 1. Ini worksheet sheet 3. Sheet 3 itu tadi worksheet berapa nggak tahu ya, sudah sheet 3 aja. Kita jalankan. Worksheet sheet 3. Kayaknya ada kata-kata yang nggak boleh.
Oh, nggak di support. Sheet saja. Masih sama juga. Apa C3? Kita coba tulis sendiri. Titik. Oke. Oh, dia nggak ada. Oh, jalan dia. Entah itu. Saya harus mengaktifkan yang hal tertentu, cuman kemarin saya lupa mengaktifkan itu. Active sheet. Sheet dari range kolom A1 ya. Oh, ganti range aja tadi ya. Baik, nanti dulu lah. Nah, kalau penting juga itu. Oh, ini baru jalan sekarang. Yang mau tadi. Range petik A titik 2B dot autofill. Masih belum ada, belum tahu di mana ini. Kenapa dia nggak mau? Dan saya juga nggak akan hafal semuanya, kenapa? Dan kamu juga kemungkinan untuk menghafalkan semuanya juga akan sulit karena objeknya sendiri kalau Anda lihat ini segitu banyak dan ini masing-masing punya cabang, gitu ya. Jadi tidak ada orang yang hafal. Tuh, satu itu punya sekian dan nanti di dalam ini masih ada lagi dan seterusnya. Itu member of Excel, masih banyak lagi. Ada member add-in dan ini akan berkembang terus sesuai dengan pemrograman. Yang khusus-khusus saja kan, open file name, passwordnya apa, ini kemarin sudah saya jelaskan. Dim range as range, my range as set, ingat ya, kalau ini kalau dimensionnya dari range, maka kita set my range as range ya. Nah, ini di dalam kita akan mencoba beberapa hal, yaitu dimensionnya kita bisa juga dilebarkan menjadi array namanya. Array itu akan bisa kita kontrol menjadi, ini agak mungkin ini tidak akan saya bahas hari ini masih ada VBA control dan lain-lain. Saya bahas tanggal 12 tanggal Juni ya. Kita ini pertemuan sebelum Lebaran terakhir ya. Habis itu nanti ketemu lagi bulan Juni tanggal 11. Oke. Oke, saya hentikan dulu presentingnya. Di sini ada 26 orang. Karena juga kondisi saya kurang fit, ini masih mikirin anak di rumah sakit, masih mikirin anak di rumah sakit. Di rumah juga ada satu lagi yang sakit. Jadi saya kuliah hari ini nggak terlalu lama.
lumayan sudah 2 jam ya kita kuliah, dan memang batasnya harusnya 2 jam. Setelah itu Anda mencoba-coba. Silakan Anda mencoba-coba karena bukunya juga saya downloadkan. Anda taruh mana tadi ya? MNJ ini topik 9. Aku jadi ngantuk ya. Pasti ini gara-gara Siva. Audi. Oke. Anda lihat di sini. Alah, kenapa? Komputernya juga ngambek. Halo. Masya Allah, komputernya ngambek juga. Tahu dia kalau saya capek. Jadi komputernya ngambek. Kenapa ya? MNJ 21. Di sini, ini bukunya sudah saya anukan. Klik di sini, Anda langsung akan mendapatkan bukunya lengkap. Anda bisa lihat kan? Ya. Jadi tidak perlu ke kampus untuk mengambil buku, karena bukunya sudah ada di sini, di internet. Ya. Dan ini lumayan 400 halaman untuk nyoba-nyoba, misalnya Anda. Kemudian kita ini sekarang berada di part 3 kalau nggak salah, programming konsep. Sini kita mulai dari ini. Anda bisa mencoba dengan cara mengcopy begini. Oke, copy. Kemudian di ini, di Excel-nya, Anda masukkan ke dalam modul. Misalnya saya buat modul baru, insert new modul. Kemudian di sini, salah, roda 4. Modul 5, paste. Ini tinggal, kalau seperti ini, Anda rubah aja pada petiknya ini. Yang petik 1 kan yang penjelasan. Atau kenapa nggak mau dia? Ini tanda petiknya salah. Tanda petiknya salah. Ini juga sama berarti. Oke. Ini juga salah. Ini juga. Ini juga. Jadi penjelasan juga bisa ditaruh di belakangnya begini ya. Ini saya jalankan. Nggak ada pengaruh karena dia message block select ini format cell, iya.
Voice selection, horizontal line, Excel right, dan lain-lain. Saya di sini saya clear dulu scene 4. Oke. Jadi ini kebetulan langsung exit sub, jadi keluar langsung nggak menjalankan ini. Ini saya matikan. Juga nggak ada format file. Oh ini praktek formatnya juga format sederhana. Jadi Anda bisa langsung akses ini dan mencoba-coba. Dan ini jenis-jenis data yang tadi saya jelaskan. Kemudian skopnya data tadi sudah saya jelaskan juga. Kemudian ini contoh variabel. Diikutin aja ini, saya kira juga Anda akan nanti bisa. Oke. Gimana? Selesai? Mana saya ketua kelas di mana, Markus? Ya Pak. Kita akhirin dulu ya hari ini ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Semoga Bapak selalu sehat, anaknya juga kembali sehat. Hampir ambruk semuanya Pak. Maaf hampir kita semua ambruk, tidak sehat. Lihat. Tadi Ya, Pak? malam udah capek banget, sudah hampir ambruk, ya udah deh. Makanya Iya Pak. tak bisa paksa ini. Ini sudah ada Raihan Hafiz sudah menghilang. Ya. Oke, terima kasih. Bahan-bahan sudah saya berikan. Dicoba ya, Nam ya. Jangan Ya, hanya terus nunggu. Karena kita akan ketemu lagi nanti tanggal 11. Baik Pak. Oke, Pak. Ya. Makasih Pak. Dan selamat Lebaran. Mohon maaf. Saya Baik, Pak, semoga baik, Pak. juga mohon maaf dari batin. Kalau saya salah-salah, sering marah-marah, mohon maaf. Kita yang salah Pak, yang salah. Terima kasih. Ya. Mohon maaf lahir dan batin, Pak ya. Iya, silakan. Atau mau dilihat dulu wajahnya dulu, biar kelihatan masuk ke dalam recording. Jangan Pak, jelek. Belum pada mandi Pak. Belum. Kok saya saja yang pede sih? Yang lainnya nggak pede deh. Tuh Audi tuh pede banget Audi. Thank you. Apalagi Krista pasti nggak mau. Halo Audi. Nggak bunyi Audi suaranya. Ya, Pak. Ya. Itu Audi Aulia sedang di rumah sakit. Auliana, anakku. Iya lagi Ya, Pak, dirawat. semoga cepat sembuh anaknya ya, Pak. Amin. Tadi sudah mulai gatal-gatal kan, DBD kan. Berarti katanya sudah mendekati sembuh kalau sudah gatal-gatal. Oke, kalau gitu semuanya ya. Mana nggak ada yang berani? Oh, belum mandi semua, Di? Iya Pak, belum mandi semua Pak. Ya Allah, jam segini belum mandi, keterlaluan. Ya wis, kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Tolong dikeluar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau enggak nanti recordnya terlalu panjang sekali recordnya. Kepanjangan ada kemarin yang ke recordnya sampai panjang. Silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih. Iya Pak. Mas Pak. Ya, Pak.